Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi penerapan prinsip pemrograman terstruktur. Nah, tujuan dari pembelajaran yaitu mengidentifikasi 3 prinsip dasar pemrograman terstruktur. Dan yang kedua, merancang algoritma sederhana. Capaian dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menerapkan algoritma untuk memecahkan masalah sederhana secara terstruktur. Nah, apa sih pemrograman terstruktur itu? Pemrograman terstruktur adalah cara menulis kode dengan instruksi dalam langkah-langkah yang teratur, logis, dan mudah dipahami. Contohnya seperti resep masakan. Resep masakan itu setiap langkahnya harus kita lakukan dengan urutan yang benar. Jika tidak urutannya tidak benar, maka masakan itu tidak akan jadi. Nah, itu contoh dari terstruktur. Lanjut, mengapa pemrograman terstruktur penting? Yang pertama, yaitu kode rapi dan terorganisir. Program itu dibagi menjadi bagian yang logis, yang lebih kecil untuk keterbacaan yang lebih baik. Jadi, biar kita bisa membacanya secara baik. Yang kedua, mudah diperbaiki. Mudah diperbaiki untuk mengurangi kompleksitas sehingga kesalahan lebih mudah diperbaiki. Yang ketiga yaitu terdapat struktur dasar logika. Struktur dasar logikanya yang pertama ada urutannya, yang kedua percabangan, yang ketiga perulangan. Nah, dari 3 pilar pemrograman terstruktur. Nah, ini pembagian struktur dasar logika. Ada 3, yaitu sequence atau urutan. Urutan itu semua langkahnya harus dilakukan satu persatu secara berurutan. Tidak boleh ada yang terlewatkan. Yang kedua yaitu selection, percabangan. Program memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga iterasi atau perulangan. Program mengulang blok instruksi secara kondisi terpenuhi selama kondisi terpenuhi. Nah, contoh pemrograman terstruktur. Ini kita contohkan dalam kasus nyata ya. Yang pertama ada sequence atau urutan. Contoh yaitu ketika kita membuat minuman teh. Yaitu yang pertama rebus air, terus masukkan tehnya, tuang ke gelas, tambah gula dan aduk. Itu adalah contoh urutan. Nah, yang kedua, selection atau percabangan. Percabangan ini konsepnya yaitu program menentukan jalur berdasarkan kondisi. Kondisinya apa? Yaitu jika, maka. Contohnya, jika hujan, maka kita harus membawa payung. Contoh lagi yaitu ketika jika kelas kotor, maka harus disapu. Yang ketiga yaitu iteration, perulangan. Konsepnya, program menjalankan blok instruksi berulang kali selama kondisi benar. Contoh, ulangi tepuk tangan 3 kali. Ulangi, itu adalah perulangan. Nah, di sini kita contohkan pemrogramannya yaitu menggunakan Python. Nah, elemen dasar pemrograman terstruktur. Setiap program Python itu dibangun dari elemen-elemen dasar. Yang pertama yaitu ada variabel. Variabel itu tempat penyimpanan data seperti angka, teks, atau yang lainnya. Contoh, panjang sama dengan 5 itu adalah variabel. Yang kedua ada input atau output. Input-output. Input itu masukan, memasukkan datanya. Output adalah keluaran atau hasilnya. Nah, yang ketiga yaitu struktur kontrol. Struktur kontrol yaitu menggunakan if else. Nah, yang keempat yaitu fungsi. Fungsi adalah mengelompokkan kode menjadi blok yang dapat digunakan berulang kali. Nah, ini adalah contoh codingan dari Python. Kita contohkan langsung saja. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya Programmis. Nah, ini kita bisa mencarinya di internet saja. Secara online, kita bisa mengakses secara online. Nah, kita kopaskan saja. Terus masukkan di sini. Nah,
Di sini ada inputannya apa? Ada panjang dan lebar. Yang kedua prosesnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar atau rumusnya, itu adalah proses. Outputnya nanti akan menampilkan luasnya, kita run. Nah, masukkan panjang, misal 20, lebar 5. Nah, kita mendapatkan hasil luas persegi panjang yaitu 100 cm. Ini contoh dari pemrograman terstruktur. Jadi ada input, ada proses, ada output. Jadi pemrograman terstruktur itu bisa membantu kita untuk menulis kode yang teratur. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.